Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimanirrahimakumullah, malam ini membahas tafsir tematik yang terkait dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam waktu yang tidak lama akan datang bulan Dzulhijjah. Ketika datang bulan Dzulhijjah, maka sangat kuat terbersit di dalam benak kita tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Tetapi kita akan lebih khusus membahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh pada kalian terdapat teladan yang baik dari Nabi Ibrahim. Sungguh bagi kalian terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Allah menyatakan Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi kita semuanya. Berarti kita mesti menteladaninya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian, fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sebaik-baiknya, menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu bagi manusia sebagai imam. Allah nyatakan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi sekalian manusia, di mana beliau telah menjalani ujian-ujian dengan baik, di mana beliau telah lulus dengan ujian-ujian yang diberikan kepadanya. Kalau tentang ayat ini orang Syiah lucu. Apa kata orang Syiah tentang ayat ini? Mana yang lebih tinggi derajat, Nabi atau imam? Kata orang Syiah. Mana yang lebih tinggi derajat, Nabi atau imam? Orang Syiah memiliki imam, dan ada sekte imam Itsna Asyarah. Syiah 12 imam, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan seterusnya sampai 12. Mereka adalah semuanya imam. Dan mereka memiliki keyakinan imam-imam mereka adalah maksum, yang tidak ada dosa. Bahkan mereka memiliki keyakinan kotorannya adalah suci, sehingga dalam ritual tertentu kotorannya imamnya dicilatin. Jadi mereka sangat ghulu kepada imamnya. Maka melihat ayat ini mereka bertanya, mana lebih tinggi, Nabi atau imam? Lihat, kata mereka, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari awal sebagai nabi, dinyatakan oleh Allah menjadi imam kemudian setelah lulus ujian. Jadi imam lebih tinggi daripada nabi. Ya, semacam ini cara mereka ngutak-ngatik syubhat untuk membenarkan
apa yang merupakan pahamnya, untuk membenarkan ideologinya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Allah nyatakan sebagai imam, artinya terkemuka yang ditiru, terkemuka yang diikuti, terkemuka yang diteladani. Dan sesungguhnya doa kita setiap saat juga seperti itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna, ya Allah, jadikanlah kami lil muttaqina, bagi muttaqin imam. Jadi kita memohon kepada Allah agar dijadikan imam bagi muttaqin, terdepan bagi muttaqin, sehingga mereka mencontoh kita di dalam masalah sholat. Kita terdepan, orang melihat kita mencontoh. Di dalam masalah sedekah terdepan, orang yang melihat kita seneng, pengen meniru. Di dalam masalah silaturahim terdepan, orang ngiri kok kita bisa sedemikian rupa silaturahimnya. Di dalam masalah muamalah, hati-hati halal haram, orang pengen mengikuti. Nah, ini namanya imam bagi muttaqin, terdepan di dalam segala kebaikan, yang mendorong orang untuk pengen ngikutin. Ini namanya imam, dan itu doa kita setiap saat. Waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi apakah kita sudah sebagai imam atau belum? Allah yang menilai kita. Tetapi Nabi Ibrahim, Allah menyatakan dengan statementnya, dia adalah imam bagi manusia karena lulus ujian. Apa saja ujiannya Nabi Ibrahim? Tentunya banyak. Saya sudah kumpulkan dari beberapa ayat di dalam Al-Quran dan sebagian kecil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ujian-ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lulus. Kita lihat mulai ayat 42 surat Maryam. Di situ beberapa ayat tentang ujian Nabi Ibrahim yang berupa dimusuhi oleh ayahnya. Surat Maryam surat 18. Monggo mushafnya dibuka. Surat Maryam surat 18, surat 19, ayatnya ayat 48. Dimulai dari 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti dibantu terjemahnya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan kemuliaan, dengan panggilan kehormatan, ya abati. Ini panggilan tinggi yang menunjukkan penghormatan, yang menunjukkan pemuliaan. Ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun? Kemudian Nabi Ibrahim masih terus memberi tausiah. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu dan kamu belum tahu ilmu ini, makanya aku sampaikan kepada kamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku tunjukin kamu jalan yang lurus. Kemudian ayat 44-nya, ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku,
yang selama ini kamu sembah itu berdasarkan bisikan setan. Itu keliru. Jangan menyembah setan. Setan itu bermaksiat kepada Ar-Rahman, bermaksiat kepada Tuhan yang sesungguhnya yang seharusnya kita sembah. Nabi Ibrahim masih memberi nasihat, masih memberikan dakwah. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Aku khawatir nanti kamu ditimpa azab dari Ar-Rahman, dari Allah, di mana kamu menjadi walinya setan. Akhirnya Allah azab. Apa jawaban ayahnya ketika Nabi Ibrahim memberikan dakwah dengan sangat lembut? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dari awal Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan kemuliaan, kehormatan, ya abati, ya abati, ya abati. Tapi berbeda bagaimana ayahnya meresponnya dengan kasar. Qala arahibun anta. Qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Ente benci toh sama Tuhan-Tuhanku. Tak rajam kamu. Sana pergi aku sendirian. Larjumannaka wahjurni maliya. Tak rajam kamu. Sana tinggalan aku sendirian. Diusir Nabi Ibrahim. Apakah diusir kemudian Nabi Ibrahim melemah? Ini respon Nabi Ibrahim ketika diusir. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Diusir dan diancam dirajam, malah meresponnya dengan sangat baik. Semoga keselamatan bagimu ayah. Aku akan terus memohon ampun untukmu kepada Tuhanku. Tuhanku sangat baik kepadaku. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Perginya karena diusir masih melontarkan kata-kata yang maknanya dakwah. Ya wis, aku tak pergi meninggalkanmu dan seluruh yang kamu sembah. Jadi meninggalkannya masih terlontar kalimat yang merupakan dakwah. Ya wis, aku tak pergi karena diusir. Wa'tazilukum, aku akan meninggalkan engkau. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa saja yang kalian sembah selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada aku. Asa Allah bi du'ai rabbi syaqiyya, semoga dengan doaku kepada Tuhanku aku tidak menjadi orang yang kecewa. Bersandar kepada Allah. Baik, poin utama yang ingin kita sampaikan adalah ini ujian yang pertama, dimusuhi oleh bapaknya sendiri. Seorang ayah yang ketika hadir melindungi anak itu sesuatu yang luar biasa sekali bagi anak, tetapi yang terjadi malah memusuhi dan menjadi gembong bagi kaumnya di dalam musuhinya.
ujian berat, berhadapan dengan ayahnya sendiri. Kemudian ujian yang kedua, dilemparkan ke dalam api, dibakar. Resiko dari dakwah yang beliau lakukan menghantarkan untuk dibakar di api yang berkobar-kobar, menghantarkannya untuk dihukum oleh kaumnya sendiri dengan dibakar. Kita lihat surat As-Saffat surat 37 mulai dari 85. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Coba kita perhatikan, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Kalau tadi kan di atas mendawai bapaknya saja, banyak dialog kepada bapaknya. Sekarang di dalam ayat ini kepada bapaknya dan kaumnya. Madza ta'budun? Apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Semua ini adalah kebohongan-kebohongan, bikinan-bikinan kamu belaka, menyembah berhala semacam ini kebohongan-kebohongan. Seperti ini yang kalian inginkan. Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak kaumnya berpikir. Ini adalah kebohongan-kebohongan, gak masuk akal. Menyembah berhala-berhala, bukan Tuhan ini, kalian sendiri yang membikinnya. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Terus kalian memandang Rabbul Alamin, dia yang menciptakan alam semesta ini sebagai apa? Kalau yang disembah ini berhala-berhala. Jadi benar-benar kalian ini dalam kebohongan-kebohongan, membohongi diri sendiri. Kalian memandang Allah Rabbul Alamin sebagai apa? Pencipta alam semesta. Fanadhara nadratan fin nujum. Lalu dia memandang sekilas kepada bintang-bintang. Di dalam kejadian yang berikutnya, setelah mendakwai kaumnya, Nabi Ibrahim merencanakan suatu rencana. Dia melihat ke atas, kemudian mengatakan, faqala inni saqim. Maka kemudian dia berkata, sungguhnya aku sakit. Aku sakit. Merencanakan suatu rencana dengan mengatakan aku ini sakit. Fatawallau anhu mudbirin. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Iya, sudah ditinggalkan. Nabi Ibrahim bilang sakit, aku sakit, aku sakit, pada pergi meninggalkan. Padahal ada rencana. Ketika mereka semuanya meninggalkan Nabi Ibrahim, faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Kalian ini loh yang selama ini disembah oleh manusia, kalian bisa makan apa enggak? Kalian bisa makan apa enggak? Malakum la tantiqun. Mengapa kamu tidak menjawab? Kok diem aja sih? Ngomong dong, ngomong. Kalian lo disembah oleh manusia, ngomong dong, ngomong. Bisa makan enggak kalian? Ayo ngomong, jangan diem aja. Faragha alaihim darban bil yamin. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
dihancurin semuanya, buak, 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 buak dengan kapaknya. Faqbalu ilaihi yazifun. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Ketika melihat berhala-berhalanya hancur, Tuhan-Tuhannya, mereka memandangnya sebagai Tuhan-Tuhan, hancur. Maka mereka bergegas menuju Nabi Ibrahim. Ini gak ada yang lain, ini pasti ulahnya Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan. Maka ketika mereka bergegas menuju Nabi Ibrahim dan menyidang Nabi Ibrahim justru bertanya balik kepada mereka, ata'buduna ma tanhitun? Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Patung-patung yang kalian sendiri pahat. Patung-patung ini kalian sendiri yang membikin, kalian memahatnya, kalian sembah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi apapun yang ada, kalian dalam rupa wujud, juga kalian dalam rupa ketika berbuat, kalian dan perbuatan kalian itu yang menciptakan Allah. Loh kok malah menyembah patung-patung, kalian nyatakan sebagai Tuhan, kalian sendiri yang memahat. Ini kalau kita bahas panjang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kalau orang Jabriyah terjerumus mengatakan manusia itu tersandra dengan takdirnya, karena dirinya dan perbuatannya Allah yang menciptakan, sehingga kehendak dan perbuatan manusia itu nisbi, bukan hakiki. Seperti wayang berkehendak dan berbuat nisbi belaka, bukan hakiki. Yang berbuat dan berkehendak hakiki adalah dalang. Ini kalau dibahas panjang. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian, kok malah menyembah berhala-berhala yang kalian pahat sendiri. Mereka kehilangan hujah, gak bisa ngomong apa-apa. Kalau fitrahnya berbicara, tentunya kalau fitrahnya diikuti, tentunya akalnya akan ditundukkan di bawah fitrahnya. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Hawanya yang mendominasi mereka. Ketika sudah kehabisan, gak bisa membantah lagi, apa kata kaumnya? Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim. Bikinlah bangunan perapian. Jadi bangunan khusus untuk perapian. Fa'alquhu fil jahim. Lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Lalu lemparlah Ibrahim ke dalamnya. Bikin bangunan perapian, bikin. Kemudian lemparkan Ibrahim ke dalamnya. Jadi ujiannya harus dengan dibakar. Ketika mengajak kaumnya yang tidak lain untuk kebaikan mereka sendiri, tetapi justru mendapatkan risiko dihukum oleh kaumnya, harus dibakar. Ini ujian yang kedua. Kemudian masih tentang dibakarnya Nabi Ibrahim sebagai resiko di dalam dakwah, Allah juga menceritakan dalam surat Al-Anbiya mulai 52, surat yang ke-21, mulai 52. Surat 21 mulai 52.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Kalian kok pada iktikaf di depan patung-patung? Apa ini patung-patung yang kalian iktikafi di hadapannya? Antum laha akifun, kalian beriktikaf di hadapannya. Apa ini patung-patung? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Loh, dari dulu leluhur kami seperti ini. Yo, kami ngikuti apa yang kami dapati dari dulu begini. Tuh, akibat fanatik kepada leluhur, akal dikebiri. Patung-patung dipahat oleh dirinya kok dietikafi, diibadahi. Ketika ditanya, jawabannya nggak masuk akal. Dari dulu leluhur kami begini, dari dulu leluhur kami begini. Jadi jawabannya dengan taklidul a'ma, at-taklidul a'ma. Yang penting ikut. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Dia Ibrahim berkata, sungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya kalau begitu ya sesatlah. Ya sesatlah kalau begitulah. Enggak ada alasan apa-apa. Yang penting ikuti nenek moyang dari dulu begini ya begini, ya sesat, ini kesesatan yang nyata. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau bermain-main? Nabi Ibrahim ngomong baik-baik, malah dikata-katain gak bagus. Ente ini bawa kebenaran apa sedang main-main? Menyampaikan dakwah yang hak, kok malah dikatain demikian? Kamu ini datang dengan kebenaran apa main-main? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Begini loh, jadi orang itu yang normal, gunakan akal, jangan dikebiri. Akal itu suatu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia menjadi tertinggi di antara makhluk yang ada. Loh, kok kalian malah mengebiri gak menggunakannya? Kalian kan beribadah kepada patung-patung, beriktikaf di hadapannya, alasannya sekedar ikut-ikutan. Gini loh, Tuhan kalian yang sesungguhnya adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu baru namanya Tuhan. Dan yang demikian aku bersaksi, Tuhan adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kok patung yang kalian sendiri pahat? Nolong gak bisa, datangkan madorot gak bisa. Kok kalian sembah? Alasannya sekedar ngikuti nenek moyang. Jadi Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta yang sangat besar ini. Kemudian Nabi Ibrahim tegas mengatakan, wallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Tetapi tentunya kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, kan Nabi Ibrahim kan sudah mengatur semacam strategi. Wong lagi di dialog atau lagi bincang-bincang, tiba-tiba lihat, wah, aku sakit. Kemudian mereka pada menyingkir. Ketika itu melakukan aksi menghancurkan berhala-berhala. Nah, di sini ketika Nabi Ibrahim bersumpah, wallahi demi Allah, aku benar-benar akan menghancurkan berhala-berhala mereka ketika mereka sudah pada pergi. Tentunya
ini aksi yang tidak terang-terang tak hancurin ya, tidak demikian. Sebagaimana tadi ayat yang sebelumnya kita baca, Nabi Ibrahim mengatakan, aku disakit. Padahal kemudian mereka pada meninggalkan. Kemudian faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Nabi Ibrahim mengatur siasat. Berhala-berhalanya dihancurin semua, nggak tersisa, kecuali yang paling gede. Yang paling gede tidak dihancurin. Nabi Ibrahim merencanakan suatu rencana, dibiarkan. Nanti kalau mereka nanya siapa yang hancurin, nanti tak bilang dia tuh yang paling gede itu nggak hancur, mungkin dia tuh. Jadi sudah merencanakan. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Kurang ajar, Tuhan-Tuhan kita dihancurin. Siapa nih yang hancurin? Zalim dia, Tuhan kok dihancurin. Ya sampean yang salah. Tuhan kok dibikin-bikin, dihancurin gak bisa ngapa-ngapain. Mereka mengatakan demikian. Siapa yang melakukan semua ini? Menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Zalim dia itu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lainnya berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ada sebagian kaumnya yang dengar, oh iya, itu tuh pemuda yang namanya Ibrahim suka-suka nyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kita. Mungkin dia tuh suka-suka nyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kita. Mungkin dia namanya Ibrahim itu. Jadi ada yang menduga dengan data yang didapatinya, di mana Nabi Ibrahim suka-suka nyebut berhala-berhala mereka, suka-suka menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan mereka dengan menghinakannya. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Bawa dia kemari dan ditempatkan di hadapan manusia, biar semua yang menyaksikan dan biar dia merasakan akibat dari perbuatan menghancurkan Tuhan-Tuhan. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Hei Ibrahim, kamu kan yang berbuat semuanya ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Loh kok saya sih yang menghancurkan? Tuh lihat, paling gede tuh, paling gede. Yang lainnya hancur, dia nggak hancur sendiri. Mungkin dia, coba tanyakan sama dia. Loh kok saya yang menghancurkan? Dia tuh yang paling gede. Yang lainnya hancur, dia nggak hancur. Farja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Tetap mereka memandang Ibrahim ini zalim, menghancurkan Tuhan-Tuhan, zalim mereka. Nabi Ibrahim ini zalim. Ini di dalam pandangan mereka. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun.
kepala lalu berkata, engkau pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Jadi mereka itu sudah sampai menundukkan kepala. Sudah sampai menundukkan kepala. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, coba tanya yang besar itu, dia kan gak hancur tuh, yang lainnya hancur, ya dia lah mungkin yang hancurin lah. Ya enggak lah, masa dia ngancurin, dolim kamu. Sudah sempat nundukin kepalanya. Tapi kemudian mereka mengatakan, ngawur kamu Ibrahim, mereka ini gak bisa ngomong. Masa disuruh nanya, tanya tuh yang paling gede, gak bisa ngomong kok. Gak bisa keluar dari pangkebirian akal oleh dirinya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Tidakkah kalian mengerti? Sadarkan kalian, yang kalian sembah ini gak bisa menolong dirinya. Tuh dihancurin pada hancur. Yang paling gede saja yang tidak hancur, ente suruh nanya gak mau nanya karena ente tahu dia gak bisa ngomong. Lo kok disembah? Kok bisa menyembah sesuatu yang gak mendatangkan manfaat bagi kalian, tidak pula mendatangkan mudarat bagi kalian? Coba mikir dah mikir. Afala ta'qilun, mikir, kata Nabi Ibrahim. Mereka gak bisa menjawab. Ketika mereka sudah gak bisa menjawab, sudah andalan main fisik. Di mana-mana ketika mereka kehabisan argumentasi, hujahnya terpatahkan, maka nggak segan-segan main fisik. Sama seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Bakar dia. Sementara Tuhan-Tuhan kalian yang hancur, tolong dibenerin lagi, dipasang tangannya lagi, hidungnya yang sudah lepas dipasang lagi, ayo dibenerin. Ibrahim bakar. Nah ini ujian Nabi Ibrahim, mendakwai kaumnya, mendakwai ayahnya dan kaumnya dengan resiko harus dibakar di tempat yang khusus pembakaran. Tetapi Allah menolongnya dengan menjadikan api dingin. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin. Ya narukuni bardan wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, sehingga apinya sudah reda, mati, Nabi Ibrahim utuh gak kebakar. Soalnya apinya kelihatannya saja membludak, tetapi telah dijadikan Allah dingin. Ujian yang ketiga, beliau diuji dengan tidak punya anak sampai usia sepuh. Padahal yang namanya orang berumah tangga, kehadiran anak buah hati sangatlah diharapkan. Maka banyak orang yang tidak betah, sudah sekian lama gak punya anak, 10 tahun, belasan tahun gak punya anak. Oh, gak betah sekali. Dan Nabi Ibrahim termasuk yang diuji gak punya anak. Kita lihat surat Hud, kita mulai 71. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Ya'qub.
malaikat diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Tetapi Allah berpesan, sebelum menuju kaumnya Nabi Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Maka mampir ke Nabi Ibrahim. Di antara sepenggalan kisahnya, malaikat ini memberi tahu kabar gembira akan kelahiran anak yang kemudian nanti diberi nama Ishak, yang kemudian melahirkan keturunan Yakub dan seterusnya. Apa kata istri Nabi Ibrahim? Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Dan istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang sangat ajaib. Aneh, ajaib, kata istrinya ketika diberitahu berita gembira akan kelahiran anak. Aku ini ajuz, orang yang sudah tua, sudah lemah, letih, dan suamiku syaikha, tua juga. Aneh ini, aneh, mengherankan kalau kemudian aku bisa punya anak. Apa jawaban para malaikat? Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka para malaikat berkata, mengapa kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Sungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Pantaskah kamu keheranan terhadap perbuatan Allah? Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kalian, wahai penghuni rumah ini. Innahu hamidum majid. Innahu hamidun, terpuji. Terpuji perbuatannya, terpuji sifatnya. Seluruh perbuatannya sempurna, seluruh sifatnya sempurna. Majidun, agung. Dia sifatnya sempurna, di puncak dari segala yang sempurna. Hamidum majid, agung perbuatannya, agung sifatnya. Gak usah heran, Allah menghendaki rahmat dan keberkahan untuk kalian. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ini jawaban para malaikat. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Nabi Ibrahim kan awalnya ketakutannya kenapa? Ada orang-orang tidak dikenal datang bertamu, maka sebagai bentuk ikramud duyuf tidak berlama-lama di situ, melainkan langsung bersegera menyediakan hidangan untuk tamu, yaitu sapi guling. Tapi ketika sudah dihidangkan, tamunya gak menyentuh sama sekali. Nabi Ibrahim ketakutan. Loh, siapa ini? Berarti ini tamu dikenal oleh Nabi Ibrahim apa enggak? Gak dikenal dong. Gak dikenal menghidangkan sedemikian rupa. Kita ini biasanya menghidangkan tamu kalau kita kenal apa enggak kenal? Kita menghidangkan biasanya kalau kita kenal. Nabi Ibrahim ini enggak kenal, dihidangkan. Begitu enggak menyentuh, ketakutan. Maka dijelaskan, aku ini utusan Allah, dikirim oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Ketika rasa takutnya sudah hilang dan sudah mendapat kabar gembira, maka bertanya Nabi Ibrahim, kenapa dihancurkan? Gimana nanti Nabi Lut dan orang-orang yang soleh? Karena kalau dihancurkan berarti kan hancur semuanya. Maka malaikat menjawab, qalu nahnu a'lamu biman fiha lalu najjiyanahu ahlu illa mar'atahu. Kami lebih tahu siapa-siapa yang ada di dalamnya. Kami akan selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, pengikutnya, kecuali istrinya. Jadi Nabi Ibrahim itu prihatin, kok mau dihancurkan, gimana nanti Nabi Lut? Itu yang dimaksud.
Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan lulusnya Nabi Ibrahim dengan ujian tidak adanya anak sampai tua, ini yang berikutnya. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim dengan 3 sifat. Halim, awwah, munib. Halimun, penyabar. Sekian lama tidak punya anak, gelisah, nggak punya anak sekian lama, dan Allah menyebutnya penyabar. Allah itu hanya da'a, banyak berdoa dan banyak merengek-rengek. Itu Nabi Ibrahim. Jadi bukan sekedar banyak berdoa, tapi banyak merengek-rengek. Merengek-rengek berarti doa yang sangat khusyuk, doa yang sangat fokus, makanya merengek-rengek. Kan kadang-kadang kita kalau berdoa tidak sampai ilhah, bahasa kita merengek-rengek. Kita berdoa, tapi kalau sampai merengek, mungkin kalau kita terdesak banget gitu ya, merengek. Tapi Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah banyak merengek. Kemudian munib, selalu kembali kepada Allah. Kenapa selalu kembali kepada Allah? Karena kuatnya pengetahuan Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah, kuatnya pengetahuan Nabi Ibrahim tentang Allah Azza wa Jalla, maka sudah tidak toleh kemana-mana, maka munib, banyak kembali kepada Allah, Allah puji dengan 3 sifat. Halim, awwah, munib. Lulus ujian, gak punya anak, tidak menjadikan gimana, malah malah banyak merengek kepada Allah. Berarti kan bagus, diuji gak punya anak, akhirnya berbuat ibadah yang berupa doa sangat banyak, kan jadinya bagus. Makanya orang ditetapkan oleh Allah musibah itu, bagi si penderitanya mungkin waduh musibah terus, tetapi dibalik semua itu sesungguhnya baik bagi dia, karena dia jadi sadar, ya Allah kapan kau sembuh. Jadi ingat Allah terus, nah itu hikmah musibah. Ini ujian berupa tidak punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim diuji, disuruh menyembelih anaknya. Kita lihat surat As-Saffat mulai 100. Surat As-Saffat mulai 100, surat 37. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ini diantara awahnya Nabi Ibrahim, merengek-rengek, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh, dan tidak pernah berhenti, terus. Sekarang ini kan canggih ya, dunia kedokteran maju, orang diperiksa, kemudian secara medis, wah nggak bisa punya anak misalnya. Jangan berhenti kemudian terus meminta, jangan, ya kata dokter sudah gak punya anak. Jangan berhenti. Nabi Ibrahim terus. Bedanya ketika itu mungkin belum ada dokter objin, belum ada gitu ya, belum ada. Bedanya itu. Tapi yang terpenting adalah meminta terus. Kita punya kawan 6 tahun gak punya anak, udah minta aja terus, begitu 6 tahun kemudian diberi anak, anaknya sekarang 4, minta terus, ya karena ditakdirkan kemudian punya anak. Kan ada juga yang meminta terus kemudian tidak diberi anak. Jangan berhenti, terus meminta. Nabi Ibrahim terus meminta, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Allah ijabai, diberi anak dalam usia sudah tua. Kalau ayat yang pertama tadi kita baca, yang istrinya tersenyum-senyum dan mengatakan masa sudah tua punya anak, Allah kasih kabar gembira kelahiran anak yang namanya Ishak. Kalau ini namanya Ismail. Dalam ayat ini adalah Nabi Ismail.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ismail tumbuh sampai pada usia bisa membantu pekerjaan bapaknya. Falamma balagha ma'hu sa'ya, tumbuh sampai pada usia sedang bisa membantu pekerjaan bapaknya. Nggak tahu umur berapa ya, bisa membantu pekerjaan bapaknya. Dulu saya membantu pekerjaan bapak saya, ngarit, cari rumput, makanin sapi, kambing, ya SD kelas 4. Ya barangkali segituan barangkali. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam ani adbahuka fanzur madza tara." Aku bermimpi menyembelih kamu, Nak. Gimana, Nak? Coba kamu pikirkan, Nak. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau memang ini dari Allah, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Sudah punya anak, usianya sudah sepuh, begitu anak ini tumbuh dan pada usia lagi bisa membantu pekerjaan bapaknya, diuji untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Allahu Akbar. Jadi Nabi Ismail sudah dibaringkan di atas sebuah pembaringan untuk disembelih. Tinggal disembelih saja, kemudian Allah menyeru, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi. Artinya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Mimpinya Nabi itu bukan seperti mimpinya kita. Mimpinya Nabi itu ya wahyu. Maka Allah berfirman, kamu telah membenarkan mimpi. Artinya kamu menunaikan perintah. Kamu menunaikan perintah. Dan ayat yang berikutnya, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan kambing. Jadi yang disembelih kambing. Tidak jadi Nabi Ismail, karena itu ujian saja. Dan apa kata Allah tentang ujian ini? Itu ayat 106. Apa kata Allah tentang ujian ini? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, ujian yang berat. Jadi Allah sendiri menyatakan ujian yang sangat berat. Gimana disuruh nyembelih anak? Dan itu dalam keadaan sekian lama tidak punya anak, dan anak lagi pada usia bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Tapi ini perintah Allah, ya sudah, tidak pakai babi butati itu. Udah, perintah Allah ya sudah. Ini keimanan yang sangat kuat. Ini kalau kita bahas sampai mengambil pelajaran-pelajaran sangat banyak sekali. Di antaranya ketika ada perintah, para sahabat itu ketika Nabi memerintahkan, apa para sahabat bertanya, ini perintah wajib apa sunnah? Gak ada. Nabi merintahkan dan sudah kerjakan. Mereka baru bertanya kalau merasa tidak mampu. Kok tidak mampu ya? Oh, perintahnya tidak sampai pada wajib.
Meskipun pada zaman Nabi belum ada istilah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, belum ada, tapi mereka memahami. Mungkin yang berikutnya saya bacakan secara global saja karena sudah nanti mau ada rapat ya panitia korban. Di antara ujian Nabi Ibrahim yang lainnya adalah istrinya dirampas oleh Raja Mesir. Istrinya dirampas. Nabi SAW menceritakan istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah adalah wanita yang sangat cantik sekali. Ini kata Nabi Muhammad SAW, wanita yang sangat cantik sekali. Ini di dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi istri yang sangat cantik sekali. Kemudian ketika melewati suatu wilayah, Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, ini kalau kamu sampai ditangkap, kamu jangan bilang istriku, bilang saudariku. Ingat-ingat, bilang saudariku. Soalnya rajanya sangat zalim dan saya tidak mengetahui ada orang muslim kecuali saya dan kamu. Benar ditangkap. Yang menangkap apa rajanya langsung? Enggak. Orang-orang kerajaan melihat ada wanita sangat cantik ditangkap. Tetapi sebelum ditangkap, orang-orang kerajaan ini menghadap raja dulu. Wahai raja, ada wanita sangat cantik sekali, tidak pantas diperistri kecuali oleh engkau raja. Bawa kemari, kata raja. Dibawa. Bener, raja kesemsem. Ketika dirampas, Nabi Ibrahim cuma sholat. Nabi Ibrahim cuma sholat tok karena istrinya dirampas. Ketika si raja ini mau menyentuh Sarah, tangannya jadi kaku. Kemudian bilang ke Sarah, berdoalah sama Allah biar mengembalikan tanganku, nanti aku gak akan ngapa-ngapain kamu. Sarah berdoa, tangannya kembali normal. Tapi dasar kesemsem, mau nyentuh lagi, kaku lagi, lebih hebat. Kemudian bilang, ayo berdoa sama Allah biar tanganku normal lagi, aku gak akan ngapa-ngapain. Sarah berdoa, kemudian normal lagi. Nabi Ibrahim di tempat yang jauh, ya cuma sholat karena istrinya dirampas. Kemudian sampai yang ketiga kalinya juga begitu dan lebih hebat lagi. Maka bilang kepada Sarah, berdoalah sama Allah biar tanganku normal lagi, gimana seperti kaku sekali gitu ya. Kemudian Sarah berdoa kepada Allah, tangannya normal lagi. Kemudian raja bilang, buang ini, bukan orang, setan ini gitu ya. Kalian tidak membawa kepada manusia, ya kalian beli setan. Sana suruh pergi. Dan kembali kepada Nabi Ibrahim dan diberi hadiah seorang budak namanya Hajar, yang kemudian Hajar ini melahirkan Ismail. Nah ini ujian yang berupa istrinya dirampas. Kira-kira kalau antum istrinya dirampas, apa di rumah sholat terus gitu ya? Nabi Ibrahim sholat terus. Ya, jangan sampai istri dirampas. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Jadi beberapa ujian tentang Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lulus. Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dan Ibrahim menyempurnakan dengan baik, maka Allah mengatakan, aku jadikan kamu imam bagi manusia. Maka kita menteladaninya. Sekarang kita lulus apa enggak? Kalau Nabi Ibrahim Allah nyatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu umat sudah terdahulu telah lulus mendapatkan apa yang telah diperbuatnya, wa lakum ma kasabtum, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian perbuat. Sekarang tinggal kita lulus apa tidak. Kita apa diuji sampai menyembelih anak? Enggak sampai, cuma diuji untuk berkurban. Nabi SAW bersabda, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, atau kama qala Nabi, wajib bagi setiap rumah di setiap tahunnya berkurban. Kalau di suatu desa, di suatu kelurahan ada berapa kakak?
ada 3.000 kakak, dan semuanya di hari Idul Adha ada kelebihan dari kebutuhan primer, berarti termasuk yang mendapatkan panggilan. Katakan 3.000 kakak, berarti mesti ada 3.000 kambing. Tapi kalau yang terjadi di suatu desa, kakaknya itu ada 3.000 tapi kambingnya cuma 13, maka para ulama mengatakan asbahal muslimun al-yaum bukhola, kaum muslimin zaman sekarang telah menjadi orang-orang yang bakhil. Karena Nabi memerintahkan setiap rumah satu kurban, setiap rumah satu korban. Nah, saya termasuk yang berkorban apa tidak? Yang paling tahu masing-masing kita. Di hari Idul Adha yang merupakan kebutuhan primer sudah terpenuhi, sudah ada sisa, ada, berarti kita termasuk sa'ah. Man lahu sa'atun walam yudhi falayaqrabanna musallana, kata Nabi. Barang siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati musola kami, tempat sholat kami. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena orang yang haid, yang sesungguhnya tidak sholat, disuruh berangkat ke lapangan, padahal haid tidak sholat tapi disuruh ke lapangan karena pentingnya menghadiri syiar. Ada orang malah dilarang gak boleh ke musola gara-gara mampu dan tidak berkorban. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Gak sampai menyembelih anak, menyembelih kambing. Memang ujian kan, kalau melihat kepada watak asli Hawa kan maunya menahan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahul khairu manu'a wa idza massahus syarru jazwa. Karakter manusia itu kalau terhadap yang disukainya maunya ditahan, jangan sampai dikeluarkan. Kalau dikeluarkan harus ada gantinya dong. Saya keluar 1 juta, harus ada gantinya dong. Apa? Mie ayam gitu ya. Gitu. Keluar uang 2 juta, harus ada gantinya dong, baju dan yang lainnya. Kalau gak ada gantinya, jangan. Maka kata Nabi, was-sodaqatu burhanun, sodakoh itu burhan, bukti keimanan, karena bisa mendobrak dirinya yang membisiki untuk selalu menahan, tetapi didobrak biar bisa keluar sodakoh dalam bentuk kurban dan yang lainnya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Pelajarannya tidak ini saja, pelajarannya itu banyak sekali, dan kalau kita mentadaburinya, terlalu banyak yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.